Ya, halo. Bertemu kembali ya bersama saya di Coding Watch. Di video kali ini saya akan melanjutkan video mengenai itu ya apa namanya aplikasi cloning Maxim ya untuk yang bagian kedua atau part kedua. Nah, oke. Saya buka file codingnya dulu ya. Nah, ini file codingannya. Kemudian saya akan buka tampilannya di tampilan aplikasi di part 2 ini melalui Visor ya. Jadi Visor itu mirror dari HP Android kita. Ini saya menggunakan HP saya Twist 2018. Nah, sebentar ya. Ini sedang menginstal Visor di laptop ini. Jadi kalau mau bikin aplikasi mobile itu lebih enaknya menggunakan Android device-nya langsung. Ya, ini udah muncul ya. Karena kalau melalui emulator itu kadang-kadang berat laptopnya. Tapi kalau laptopnya RAM-nya gede ya nggak masalah. Cuma kalau saya ini gunain RAM 8GB itu gunain emulator Genymotion itu dia lumayan berat sih. Sebenarnya nggak berat kalau kita nggak buka Google Chrome ya. Tapi kalau misalkan saya gunakan Genymotion terus saya buka Google Chrome itu berat banget. Saya biasanya kalau pakai Genymotion itu Chrome-nya saya matiin. Itu menghemat data bandwidth ya. Tapi kalau lebih enaknya sih kalau saya ke Android device-nya langsung, ke HP kita langsung, terus kita mirrorin ya. Di sini saya pakai Visor, oke? Nah, di sini coba kita runkan ya. Kita runkan aplikasinya. Ya, ditunggu ya. Ini masih install. Jadi ini saya gunain HP Cina nih. Ini ya. Ini HP Cina, mereknya tuh Twist. Bukan Cina sih, dia tuh dari Brazil kalau nggak salah. Ya, merek Positivo ya. Jangan lupa kalau mau mengkonekkan Android device ke laptop itu USB debuggingnya harus di on kan dulu ya. Oke, bentar ya. Nah, ini udah muncul. Oke, udah muncul seperti ini. Nah, kalau di part 1 itu kan saya baru membuat tampilan seperti ini ya. Tampilan untuk halaman order, untuk halaman perjalanan, favorit, menu tuh belum. Nah, untuk di part 2 ini saya sudah menambahkan untuk peta, maps ya. Via Google Map. Jadi pakai API-nya Google Maps. Kalau sebelumnya di part 1 kan baru sampai di ini ya, misalkan maksudnya saya ngasih modal, ini diklik, nah ini muncul kan, nah taruh lagi. Nah kalau di sekarang di part 2 itu saya memberikan ketika hai Indah kamu mau dijemput di mana, ketika saya klik, nah dia otomatis akan ke peta, ke map ya. Ini coba diperbesar. Nah ini posisi saya saat ini ya. Posisi saya saat ini.
Nah, ini ada keterangan ya. Saya kasih keterangan My Sweet Home, My Room, My Adventure gitu ya. Oke, itu saya misalkan saya mau naik Maxim nih, saya dijemput di sini, oke. Kemudian balik lagi, misalkan ini ya, Hai Indah, kamu mau diantar di mana? Saya klik. Nah, misalkan saya mau pergi ke Java Mall, ini saya klik ke Java Mall ya. Nah, ini muncul. Nah, ini ada infonya, Java Mall sama Shopping Time. Oke. Nah, ini jadi tadi ceritanya misalkan saya dari rumah mau ke Java Mall kayak gitu ya. Nah, kemudian di part kedua ini saya juga memberikan isian untuk screen perjalanan. Nah, ini screen perjalanan. Screen perjalanan kayak gini ya. Ini screen perjalanan saya menggunakan flat list, cuma datanya ini ya. Ini kan datanya kan ada, misalkan ini datanya kan ada username driver, name driver, alamat pengantaran, kota tujuan, itu saya ambil dari API JSON plus header ya, fake API dari situ. Oke. Nah, jadi di part 2 ini saya tuh menambahkan ini ya. Saya menambahkan tadi peta sama halaman perjalanan. Oke. Nah, di sini kita lihat codingannya. Saya akan bahas untuk yang petanya dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Gini. Oh iya, saya lupa. Kalau ini aplikasi Maxim ini, kalau kita lihat ya, tadi ini ya, ini kan di sini tuh ada dua navigator ya. Maksudnya itu navigator untuk grid stack navigatornya sama grid bottom navigatornya. Jadi maksudnya itu, misalkan ini ya, yang Hey Indah, kamu mau dijemput di mana? Ketika saya klik itu akan mengarah ke halaman Maps ya. Ini saya bikin map 1 sama map 2. Map 1 itu untuk tadi jemputnya di mana, map 2 itu untuk tujuannya saya mau kemana, seperti itu. Nah, itu kan berarti kalau secara logika kan kita berpindah screen nih. Nah, kalau berarti kan itu masuknya di dalam nested navigators ya. Nah, nested navigator bisa dibaca di ini ya, linknya ini. Nah, coba kita kita buka ya penjelasan dari nested navigators. Nah, jadi saya untuk membuat aplikasi ini saya membaca dokumentasinya. Ini nesting navigator untuk React Navigation versi yang 5 ya. Jadi ini nesting navigator ini sudah ada penjelasannya ya. Nesting navigators mean rendering a navigator instead a screen of another navigator. For example-nya bisa dibaca. Ini jadi tuh di sini tuh ini ada dua function ya, home sama app. Home itu untuk tab navigator, berarti untuk yang bagian bawah ya. Kemudian kalau ini app itu untuk berpindah antar halamannya, moving between screens gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini saya kemarin juga baca ini dulu, dibaca di sini. Oke. Nah, sehingga di codingan saya ini. Nah, ini untuk menjelaskan bagian tabnya itu yang bagian bawahnya ini ya. Yang ada order, perjalanan, kemudian favorite ya, menu, seperti itu. Nah, ini untuk tab screen, order screen, ini ya, di tab screen-nya ke sini. Jadi akan memanggil komponen order screen. Oke. Nah, demikian selanjutnya untuk yang perjalanan screen, favorite screen. Oh, ini bukan perjalanan screen ya. Saya lupa ganti menu ya. Menu screen. Oke. Nah, kemudian yang ini. Nah, yang ini itu untuk berpindah antar halaman ya. Jadi yang bagian itu untuk berpindah antar halaman. Jadi untuk yang ini, yang pertama ini tuh menuju komponen dengan nama home ya. Komponennya tuh mytabs. Mytabs tuh yang ini tadi, yang ini.
Oke, yang ini. Nah, di sini saya kasih di text screen, saya kasih option header shown false. Jadi di sini nggak nampak. Ya, di sini nggak nampak. Jadi di sini nggak ada headernya, dia langsung isinya, kontennya ya. Tapi kalau mau kasih header juga nggak apa-apa ya. Kemudian untuk ini text screen, nah ini saya ngasihkan map 1 sama map 2 itu untuk petanya, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ke peta ya. Tadi, nah ini kan pada saat diklik gitu ya. Nah, ini kan langsung otomatis mengarah ke ini rumah saya ya. Nah, ini tinggal di zoom aja. Nah, ini di zoom. Oh, sorry, tutup ya. Ya bagian itulah intinya itulah ya tadi. Saya udah jelasin tadi. Coba kita lihat codingan maps. Nah, mapsnya tuh codingan seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan React Native Map. Jadi diinstal aja ya, bisa melalui Yarn atau npm ke React Native Maps. Di sini pakai map view, sama jangan lupa tuh provider Google ya, karena di aplikasi ini saya gunakan Google Maps, jadi provider Google. Nah, ini jangan lupa disebutkan provider Google ya. Kadang-kadang kalau ini nggak disebutkan tuh nggak mau jalan ya. Nah, kemudian ini dapat dari mana? Nah, ini tuh nilai latitude, longitude itu didapat dari itu maps ya. Jadi kalau mau tahu nilai latitude sama longitude itu tinggal kita buka aja di maps ya. Di maps dibuka. Nah, misalkan kita mau cari apa nih, Java Mall gitu ya. Java Mall. Nah, diklik aja Java Mall. Nanti otomatis dia keluar kok. Bentar. Nah, ini ya, ini Java Mall. Nah, kemudian diklik kanan. Nah, diklik kanan ya. Di markernya ini kita klik kanan. Nah, di sini ini ada angka minus 700,589 terus 110,4329 itu yang pertama ini, yang minus 7,00589 itu latitude, kemudian yang belakangnya ini longitude ya, tinggal dimasukin aja ya. Sebenarnya tuh kalau aplikasi Grab Maxim, Grab, Gojek tuh kalau itu biasanya langsung ke current position ya. Saya kemarin tuh sempat bikin current position, itu bisa menampilkan secara real time posisi saya di mana lewat Google Map. Cuma pada saat saya mau bikin video ini itu nggak mau tampil lagi petanya, makanya saya untuk video kali ini saya bikinkan untuk menampilkan ini aja deh, peta gitu ya. Kemudian ada map view marker ya. Map view marker tuh untuk memberikan ini lambang ini ya, lambang lambang ini markernya ya. Oke. Nah, terus ini title itu judulnya tadi ya. Jadi judulnya ini bisa judulnya tadi ya, saya kan My Sweet Home nih, diklik aja. Nah, otomatis keluar dia. My Sweet Home, My Room Adventure. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini description kayak gitu ya. Nah, untuk menampilkan maps pada aplikasi React Native itu bisa dilihat di dokumentasinya ya. Saya menggunakan API-nya ini Google Maps, jadi bisa teman-teman buka di sini di halaman ini, developers.google.com maps ini, kemudian kita ke ini, go to detail page ya. Nah, ini. Nah, di sini kita ke credential page ya. Saya sudah mengaktifkan ini API key ini ya. Nah, ini bisa dilihat settingannya. Nah, di sini karena kita kan React Native, kita pilih yang Android apps ini ya. Kemudian ini saya menggunakan settingan untuk SHA-nya ini ya. Kemudian ini nama aplikasinya. Nah, kemudian jangan lupa dipilih yang save. Oke. Kemudian pada ini codingan kita itu juga perlu disetting pada bagian ini ya,
ada ini lah. Ntar ini saya rapikan dulu ya biar jelasinnya enak. Nah, kita menggunakan ini ya Android, dan ini di app, kemudian search Android Manifest. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan ini. Nah, jangan lupa tambahkan ini users permission ya, karena akses fan location tuh untuk apa tuh namanya, biasanya untuk current position ya. Terus ini juga ya Android permission internet kayak gitu ya. Kemudian ini di app yang Bootgradle ya. Bootgradle tuh sebentar. Oh iya, kalau pakai SHA itu ini ya, itu nanti diganti ininya, passwordnya itu apa. Kemudian Bootgradle yang ini, oh iya, jangan lupa tambahkan ini ya. Jadi itu penting ya, ini tambahin aja. Ini ditambahin supaya HP Androidnya kita mau ya, ditambahkan di bawah ini. Tambahkan item-item, bawahkan 3 item ini ya. Jadi ditambahkan ini ya, ditambahkan support libre version, play service version, Android Maps util version, tambahkan itu. Oke. Nah, terus kita lihat juga di setting Gradle tambahin ini ya. Nah, ditambahin ini, tambahin 2 ini. Oke. Maksud tambahin nomor 4 sama 5 ini ya, tinggal tambah aja sih. Oke. Saya rasa tuh cukup ya. Sekarang lanjut lagi ke sini. Tadi ya yang di perjalanan ya, ini tuh saya menggunakan fetching data API dari JSON placeholder ya. Jadi saya gunakan ini JSON placeholder tipikat yang user. Jadi JSON placeholder tipikat itu ini ya. Ini tuh JSON placeholder tipikat itu semacam fake API ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk latihan programmer buat fetch data. Oke. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Ini ada kategori post, comments, album, photos, to-do sama users. Di sini saya gunakan users. Nah, kadang-kadang tampilan dari API itu untuk di sini kan dalam bentuk objek ya. Ini objek itu kadang-kadang tuh nggak serapi ini. Nah, kalau misalkan mau rapi jadi kayak gini tuh bisa di JSON, kita buka di JSON viewer online gitu. Nah, ini diklik aja, diklik terus dipastekan itunya, dipastikan di sini ya, nanti itu otomatis akan rapi kayak gini. Kalau enggak bisa juga kita nginstal ekstensi di Chrome ya, ekstensi di Chrome. Bentar nih ya, kita bisa juga, ini saya sudah install juga ekstensi di Chrome tuh JSON viewer juga. Kayak ini ya, ini saya sudah install nih ya, JSON viewer. Nah, ini saya install juga nih JSON viewer. Jadi kalau pada saat kita mau menggunakan API luar atau API pihak ketiga itu tampilannya enak ya. Ini ya, tinggal diklik aja di ekstensi Chrome, kalau misalkan pakai Chrome ya, itu diketikkan aja JSON viewer. Oke. Nah, saya gunakan ini ya. Tadi saya gunakan API dari ini ya, dari JSON placeholder type users. Nah, di sini di tampilan tadi ya, di tampilan ini data yang saya masukkan ini username drivernya, kemudian nama drivernya, alamat pengantaran, kemudian kota tujuannya. Nah, ini saya menggunakan flash juga. Nah, codingannya ini ya, ini di halaman perjalanan.
perjalanan mana sebentar ya, perjalanan screen. Oke, di screen perjalanan. Nah, ini codingannya seperti ini. Sorry, nih codingannya seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan fetch. Jadi apa tuh namanya, untuk mengambil data API dari API online itu biasanya kalau di React Native tuh bisa pakai fetch atau Axios. Kalau fetch itu bawaan dari React Native sendiri atau React ya, tapi kalau Axios tuh kita harus install dependencies-nya dulu. Nah, di sini ini saya menggunakan command enablement ya untuk hooks-nya. Fetch ini alamatnya tadi yang mau kita panggil itu di mana. Oh ya, untuk memanggil alamatnya itu tergantung ketentuan dari pihak penyedia API-nya ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan base URL. Kalau ini langsung aja gini. Nah, kemudian ini data API-nya dipanggil dengan di state seperti ini. Nah, ini kemudian ini flatlist ya. Jadi flatlist itu ini jadi kayak card gitu loh ya. Flatlist. Nah, di sini ini kan judul yang pertama tadi, data perjalanan Februari, berarti yang ini ya, data perjalanan Februari. Nah, kemudian ini yang kedua, username item.username. Nah, ini kan memanggil dari IP-nya di sini karena menggunakan dari mana yang IP-nya ini ya. Nah, ini kan username, pakai objeknya tuh pakai key username ya. Nah, jadi saya panggilnya dengan ini item.username. Nah, sehingga dia muncul yang username yang pertama kan Brad. Coba kita cocokkan sama ini ya, kita cocokkan sama API-nya, cocokkan sama IP-nya. Jadi yang pertama kan username, namanya Brad nih ya, Brad. Yang kedua di ID kedua, nah di ID kedua, bentar ya, saya kecil aja deh. Nah, di ID kedua mana? Nah, di ID kedua itu username-nya ada Antoinette. Nah, ini juga dia keluar Antoinette ya. Nah, kemudian di ID ketiga keluar Samantha ya. Ini juga keluar Samantha. Itu untuk username, kita memanggil sesuai key username-nya. Kemudian kalau kita misalkan memanggil name ya, memanggil name. Nah, kita memanggil name. Nah, ini sama, name yang pertama kali itu kan di ID yang pertama kan namanya Lenny Graham. Nah, ini coba di atas ini Lenny Graham ya. Kemudian yang ID kedua mana ini ya? Nah, ini Erwin Howell. Ini juga Erwin Howell dan seterusnya ya. Sesuai ini coba kita lihat yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir name-nya siapa? Yang paling terakhir name-nya ini ya, Clementina Dubuku. Coba kita lihat terakhirnya harus itu. Nah, ini ya terakhirnya nih, Clementina Dubuku. Seperti itu ya. Kemudian ini alamat pengantaran. Alamat pengantaran itu berarti dia ini keluarnya kan Jalan Katy Turpik ya. Berarti di street ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat pas bagian address ini kan nested object ya, objek dalam objek. Berarti memanggilnya seperti ini. Nah, ini memanggilnya seperti ini ya. Item.address.street ya, item.address.street. Memanggilnya seperti itu. Nah, karena kan di ini tadi mana tadi ini ya, itu kan street ini ya, street Katy ini yang di sini tadi. Nah, itu kan dari address nih, address terus street ya. Jadi di sini yang saya pakai itu hanya itu ya, name, username, kemudian street sama kota tujuan, berarti city. Nah, ini city ya, city ini Lepsakbari ini. Nah, ini codingannya ini sama sih, manggilnya ini item.address.city kayak gitu ya. Nah, ini saya menggunakan width untuk di marginnya saya gunakan width itu dari sini ya. Nah, untuk ngetik ini supaya cepat ya, itu tinggal diklik R&D, snippetnya namanya kayak R&D, tinggal di enter aja. Bentar, R&D. Nah, otomatis keluar ya, bahasa reply. Jadi R&D.
Nah, keluar. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini saya berarti di aplikasi ini saya bisa bikin peta, ini sebenarnya current position sih, cuma saya tuh udah bikin 2 hari yang lalu tuh sukses bisa tampil current positionnya, cuma pada hari ini saya coba lagi nggak mau ya, kita implementasikan petanya aja dulu. Ini juga ya, ini pakai untuk berpindah ke ini, ke halaman map 1 ini kita gunakan nested navigators ya. Ini kan tadi ini perjalanan tadi ya. Oke, mungkin di video berikutnya saya akan bikin ini preferensi ya. Jadi preferensi belum saya buat pembayaran, tanggal dan waktu, sama ini ya, menu favorite sama menu screen gitu. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Coding Watch yang berikutnya. Bye.